Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Bu Eli akan berbagi pengalaman sudah melaksanakan pembelajaran berbasis pada kontekstualisasi sebuah konsep teori. Ya, dalam hal ini adalah konsep teorinya mata pelajaran kimia di kelas 11 atau fase F1 dan fase F2 ya. Nah, bagaimana tentang kontekstualisasi khususnya konsep hidrolisis garam mapel kimia di kelas 11 atau fase F1 dan F2 semester genap. Nah, tonton video ini sampai habis, semoga mendapatkan pemahaman yang komprehensif, jangan di-skip. Terima kasih. Mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen Bapak Ibu guru hebat. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung dan Bu Eli makin semangat kontennya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai ya. Apa itu kontekstualisasi dari suatu konsep? Dan di sini Bu Eli menggarisbawahi pada bagian yang menjadi daya tarik video ini ya, yaitu anti mainstream. Bagaimana kita belajar hidrolisis garam tapi yang anti mainstream? Yang seperti apa tuh anti mainstream ya? Baik. Awali dari CP, capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka, kita mengacu pada CP 033 atau kalau di K13 juga bisa, sama saja, materinya tetap sama. Nah, di CP fase F ini disampaikan bahwa di akhir fase F, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian. Keseharian ini Bu Eli highlight ya. Lalu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian, memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan kesetimbangan reaksi kimia, menggunakan konsep asam basa dalam keseharian. Nah, ini Bu Eli kasih font color-nya merah. Ini adalah bagian yang sedang kita ulas saat ini ya. Menggunakan konsep asam basa dalam keseharian, khususnya adalah konsepnya hidrolisis garam atau garam yang mengalami hidrolisis di dalam air ya. Kemudian menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia, elektrokimia, memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian, memahami konsep kimia pada makhluk hidup. Nah, bagian-bagian yang lain akan Bu Eli ulas, Bu Eli sempatkan untuk membuat videonya. Kali ini kita menggunakan konsep asam basa yaitu hidrolisis garam dalam keseharian. Sehingga menggunakan konsep ini kita wujudkan dalam bentuk kontekstualisasi konsep. Nah, tujuan pembelajarannya atau TP-nya, kalau Bu Eli membuat urutan ATP-nya, versi Bu Eli ini ada di TP F7 yaitu konsep asam basa dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu guru hebat, TP-nya di sini masuk ke dalam kategori keterampilan proses ya, yaitu peserta didik dapat mengamati, menemukan, menganalisis jenis garam. Garam yang mana nih? Yang netral, yang tidak terhidrolisis, atau terhidrolisis parsial termasuk garam asam dan basa ya. Kemudian membuat simulasi hitungan pH senyawa garam yang terhidrolisis tadi, merencanakan menganalisis data hasil eksperimen produk household, personal care, foods atau soft drinks products di sekitarnya yang mengandung garam. Nah, jadi dari sini sudah mulai kelihatan ya Bapak Ibu guru hebat bahwa kontekstualisasinya itu akan divisualisasikan, dimakrokan, yaitu dengan mengamati, menyelidiki, menganalisis jenis-jenis garam yang ada di dalam produk-produk ini ya, yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, konsep secara teoretis ya, Bu Eli bahas singkat karena tentunya sudah banyak yang tahu, yaitu hidrolisis itu terdiri dari dua kata terminologi, yaitu hydro itu air dan lisis itu penguraian ya. Sehingga hidrolisis garam bicara tentang garam sebagai gabungan kation dan anion dari asam dan basa ya. Kationnya bisa saja membentuk basanya, anionnya yaitu asamnya atau dibalik ya. Jadi gabungan kation dan anion dari asam dan basa ini terurai oleh air.
sehingga menghasilkan ion hidrogen dan atau ion hidroksida dalam air. Jadi kalau mengalami hidrolisis pasti terurai dalam air, bisa menghasilkan ion hidronium, ion hidrogen atau ion hidroksida dalam air. Nah, ini akan membawa perubahan tingkat keasaman, kandungan konsentrasi ion hidrogennya dalam larutan itu berubah ya, sehingga menurut teori asam basa Arrhenius jika kandungan di dalam larutan itu mengandung ion H+, maka merupakan senyawa asam. Sementara jika mengandung ion hidroksida, maka merupakan senyawa basa ya, larutan bersifat basa. Kemudian teori asam basa lainnya yang dikemukakan oleh Bronsted Lowry, kita bisa mengacu pada kata kunci donor proton, donor ion hidrogen ya, atau akseptor ion hidrogen donor proton sebagai asam, akseptor ion hidrogen, akseptor proton itu sebagai basa menurut Bronsted Lowry. Jadi ini adalah konsep-konsep teoritis yang perlu dipahami dulu. Kemudian konsep ini bersifat mikro ya, bersifat mikro sehingga sulit dipahami dan hanya dihayal-hayal saja. Oleh karena itu konsep ini harus kita visualisasikan, kita makrokan konsepnya sehingga bisa diamati dengan indera, dilakukan eksperimen dengan menggunakan produk-produk yang ada di sekitar kita, sekitar peserta didik, yang ada di rumahnya, yang ada di sekolah, yang tersedia dan dapat ditemukan di toko-toko, di toko-toko di tempat-tempat terdekat. Nah, inilah yang disebut dengan kontekstualisasi. Nah, konsep berikutnya garamnya itu nanti kita bedakan ya. Ada garam yang tidak terhidrolisis yaitu garam netral atau garam yang terhidrolisis parsial, bisa garam asam atau garam basa, termasuk garam yang terhidrolisis sempurna ya. Nah, baik. Bagian yang menarik sebagai daya tarik dari video ini Bu Eli sampaikan yaitu adalah ke-anti-mainstream-annya ya. Ke-anti-mainstream-annya itu ada di mana ya? Di sini kita lihat ada Ajinomoto, ada kupu-kupu baking soda, ada kecap asin, ada saus sambal, ada pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci baju, sabun cuci piring, pewangi pakaian, sabun cuci cair untuk pakaian termasuk pemutih dan lain-lain masih banyak ya. Jadi kontekstualisasinya adalah larutan garam yang ada di sekitar kita. Larutan garam tidak terbatas pada pengertian garam dapur saja ya. Jadi peserta didik belajar tidak hanya NaCl, NaCl adalah garam. Jadi kalau bukan NaCl bukan garam, tidak seperti itu ya. Atau bahkan selama ini kita sudah sering membahas garam-garam umum yang ada di buku-buku disampaikan kepada peserta didik. H3COONA itu garam basa, NH4Cl itu garam asam. Jadi contohnya hanya itu-itu saja ya yang selalu disampaikan dari tahun ke tahun. Sehingga kalau tidak kita bahas contoh-contoh di luar itu, mungkin saja peserta didik akan menganggap bahwa di luar itu adalah bukan garam. Padahal garam-garam itu sangat banyak, termasuk juga garam organik ya, dan itu dapat kita jumpai dalam produk-produk yang kita gunakan setiap hari di rumah kita sebagai personal care products misalnya kayak sabun mandi, pasta gigi ya, termasuk makanan-makanan di sekitar kita, bahwa kecap asin, sirup bahkan, lalu ini saus itu punya pengawet asam benzoat ya. Jadi asam benzoat itu natrium benzoat. Asam benzoat sebagai pengawet bisa saja dalam bentuk natrium benzoat sebagai garamnya itu adalah sebuah garam ya. Nah, mari kita meninjau senyawa garam yang lebih luas. Jadi kita meninjau senyawa garam lebih luas berdasarkan konsep pengertian garam itu sendiri. Dalam hal ini kita mengamati produk-produk yang digunakan setiap hari ya, sudah Bu Eli sampaikan tadi ya. Baking soda untuk membuat kue, monosodium glutamat ini adalah garam, itu juga dipakai untuk menciptakan rasa yang lebih enak ya, penguat rasa ya. Dan juga ini ada produk-produk pembersih ya, household products ya. Dan itu dijumpai di toko, supermarket, pasar di sekitar kita. Jadi kontekstualisasi yang anti mainstreamnya itu kita jumpai bagaimana kita menemukan garam-garam itu ada di sekitar kita dan dipakai dan itu perlu
dianalisis, diketahui, dicermati, diamati, sampai dibuktikan bahwa senyawa-senyawa di dalam produk-produk ini semua itu memang mengandung garam yang dapat kita ukur pH maupun dibuktikan tingkat keasamannya atau pH-nya ya. Nah, Bapak Ibu hebat, Bu Eli berikan 8 JP, alokasi waktunya 8 JP di sini. Nah ya, di sini ada 8 tahap, tahap 1, 2, 3. Tahap 1 itu adalah analisis konsep teoritis garam dan hidrolisisnya. Di sini peserta didik akan berdiskusi kelompok dengan LKBD-nya. Kemudian kontekstualisasinya adalah bagaimana mereka mendiskusikan komponen garam dari label produk. Jadi mereka akan browsing dulu, mencermati, mencari produk-produk household products atau personal care products tadi, kemudian melihat, membaca di labelnya ingredients-nya itu mengandung apa saja. Di antara itu ada nggak yang merupakan garam ya. Kemudian menulis persamaan reaksi hidrolisis garam, misalnya dijumpai monosodium glutamat itu adalah garam ya, sehingga ditulis bagaimana rumus kimianya seperti apa, bisa cari, bisa browsing, kemudian ditulis reaksi hidrolisis garamnya ya. Kemudian ditentukan monosodium glutamat itu berdasarkan konsep teori hidrolisis garam, ini merupakan jenis garam yang mana? Garam asam atau garam basa atau lainnya ya. Kemudian termasuk juga produk-produk yang lain. Setelah itu mereka akan membuat simulasi hitung pH larutan salah satu garam yang tercantum pada label produk. Ya, nanti di bagian belakang Bu Eli akan sampaikan yang seperti apa. Nah, tahap ketiga ini juga masih diskusi kelompok setelah mereka menganalisis garam itu ada ternyata dalam produk A, kemudian ditulis hidrolisis garamnya, kemudian dilakukan simulasi hitungnya, lalu mereka akan memilih produk mana yang akan mereka pakai ya untuk diuji ya pada aktivitas eksperimen, yaitu uji apanya? Uji asam basanya secara kualitatif menggunakan kertas lakmus merah dan biru maupun uji secara kuantitatif menggunakan alat pH meter atau pH meter strip ya. Nah, jadi tahap 1, 2, 3 ini kita alokasikan waktu untuk 2 CP saja ya. Nah, di tahap 4 itu kerja kelompok, ini kontekstualisasi aksi nyata yaitu melakukan eksperimen, membuktikan terjadinya hidrolisis garam yang ada dalam produk-produk yang diuji tadi ya, baik menggunakan kertas lakmus maupun tes dengan pH meter ya. Kemudian dilanjutkan membuat laporan digital hasil eksperimen dan mengkomunikasikan media sosial dan di media sosial maupun di kelas. Ini nanti ada di tahap berikutnya. Nah, pada saat eksperimennya saja itu kita alokasikan waktunya 2 jam pelajaran. Nah, tahap 5-nya ini adalah membuat laporan digital hasil eksperimen dan diunggah ke media sosial, dan di sini bisa dikerjakan di sekolah, dicicil, kalau tidak selesai dilakukan di rumah ya. Dan yang keenam, mengkomunikasikan. Setelah membuat, maka mereka akan hasil diskusi untuk menganalisis komponen garam dari label, ditulis dan sebagainya itu ya, mereka komunikasikan di Instagram ya, diunggah ke media sosial. Dalam hal ini boleh Instagram, boleh YouTube kalau mau, atau ke blog ya, tapi umumnya peserta didik akan memilih Instagram karena itu relatif lebih mudah digunakan dan lebih familiar ya. Nah, kemudian setelah selesai, jadi di sini di dalam Instagram itu bisa saja Bapak Ibu membuat presentasinya tertulis dalam arti mereka menyampaikan dalam media sosial masing-masing. Kemudian di sana bisa dilakukan tanya jawab secara tertulis, misalnya kelompok A dikomentari oleh kelompok B, C, dan seterusnya. Atau juga bisa melakukan mengkomunikasikannya itu dengan presentasi di depan kelas ya. Dan di tahap 5, 6 ini dan 7 itu 3 JP, jadi waktunya cukup panjang ya. Nah, setelah selesai dilakukan refleksi individu, ini refleksi adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga ini diharapkan tidak ditinggalkan karena dengan merefleksi mereka belajar dari pengalaman bagian apa yang sudah mereka dapatkan, perasaannya seperti apa, dan juga bagian mana yang belum jelas ya. Jadi refleksi individu ini ada kalau Bu Eli adalah menyampaikannya dalam bentuk online yaitu Padlet ya, Bapak Ibu
bisa mengetik Padlet.com, itu ada free 5 Padlet di sana kalau mau berlangganan bisa menulis Padlet, bisa menulis refleksi berulang-ulang ya. Kemudian diakhiri dengan tes sumatif, yaitu tes sumatif, mengakhiri bab hidrolisis ini bisa secara online, lisan, maupun tertulis ya. Jadi selama proses pembelajaran itu, tesnya adalah tes dilakukan bukan tes, maksudnya, asesmennya adalah formatif ya, sementara pada saat proses pembelajaran sekian tahap itu sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa melakukan asesmen sumatif ya, tertulis, bisa, lisan atau online bisa. Jadi totalnya ini adalah 8 CP ya, mulai dari tahap 1 sampai tahap 8. Demikian sintaks yang Bu Eli buat ya. Nah, ini adalah LKBD-nya, Bapak Ibu guru hebat, kalau berkenan ya nanti bisa silakan melihat di bagian deskripsi Bu Eli ada, menyampaikan di sana bisa diunduh. Ini LKBD-nya, jadi LKBD inilah yang dikerjakan oleh kelompok ya saat mereka berdiskusi ya, diskusi kelompok mengerjakan LKPD ini, kemudian ini Bu Eli feedback ya. Jadi setelah mereka memilih, produknya apa, lalu kita ikut menganalisis ya, apakah produk yang dipilih sudah benar mengandung salah satu atau bisa lebih dari satu jenis garam yang akan mereka praktekkan nanti. Mereka akan buat eksperimen. Nah, seperti ini juga hasil coret-coretannya. Jadi setiap pekerjaan itu perlu diberi asesmen, diberi feedback maksudnya ya. Nah, ini alat bahannya seperti ini Bapak Ibu ya. Alat bahannya ada ini pelarutnya, serbet, tisu, kemudian ini bahan-bahan produk yang mengandung senyawa garam yang akan dicek ya. Kemudian ini adalah kertas lakmus merah dan biru. Ya, bisa menggunakan pH meter atau bahkan untuk kuantitatifnya bisa pH meter atau bahkan, pH meter strip saja ya, seperti ini. Ini juga ya, alat dan bahan yang mereka sudah siapkan dan mereka tulis juga nanti di Instagram-nya. Nah, baik, ini adalah dokumentasi eksperimen. Ini ketika mereka eksperimen. Eksperimen tidak harus di labor, bisa di depan kelas, bisa di halaman sekolah, ya. Cari suasana yang nyaman. Jadi kalau misalnya suatu sekolah tidak punya labor itu bukan alasan untuk tidak melakukan praktikum, ya atau eksperimen karena halaman sekolah di mana saja ketika di sana nyaman dan aman bisa dilakukan eksperimen. Jadi ini laboratorium alam. Mereka praktek di sini ya, di halaman sekolah, di depan kelas masing-masing. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini dokumentasi saat mereka praktikum, ini kelasnya ya, ini kelasnya, ini kelas mereka praktek di depan kelas saja ya. Dan ini yang saat berdiskusi ya, ketika belum eksperimen mereka diskusi dulu, menganalisis konsep sampai konsepnya betul-betul paham. Nah, ini juga dokumentasi pekerjaan mereka juga sampaikan di Instagram-nya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat, laporan yang mereka buat itu adalah di Instagram. Jadi digital report, laporan berbasis digital karena di sini ada bagian literasinya, digital literasinya ya. Jadi mereka sudah sangat biasa ya, akhirnya menjadi sangat biasa membuat laporan menggunakan Canva, kemudian template-nya dari Canva, kemudian di-upload ke media sosial kelompok masing-masing, contohnya seperti ini ya. Ya, jadi di sini di komen ini bisa kita sampaikan kelompok lain untuk memberi komentar, tambahan informasi, bertanya, atau bahkan memberikan refleksi yang sifatnya membangun ya, tidak boleh membuli tetapi membangun ya. Nah, ini juga salah satu contoh laporan digital hidrolisis garam yang diupload ke media Instagram kelompok seperti ini. Nah, ini juga hasil kerjanya. Nah, ini kontekstualisasinya ada di mana ya? Ini air mineral sebagai belangko diukur dengan alat pH meter 7,5, lalu mereka berikan deskripsi. Di sini melatih critical thinking, problem solving, berpikir kritis ya.
dan sebagainya. Uji coba dengan menggunakan kertas lakmus. Uji coba dengan kertas lakmus menunjukkan bahwa air mineral bersifat netral karena lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi biru ya. Kemudian ini di sampelnya kecap asin ya. Kecap asin ternyata bisa kita pakai sebagai salah satu sampel yang membuktikan di sana ada garam yang mengalami hidrolisis, yaitu garam misalnya di sini NaC2H5O2 ya. Kalau ditambahkan air dia akan mengalami hidrolisis menghasilkan ion-ionnya ya. Ini natrium benzoat ternyata ya. Nah, Na+ tidak terhidrolisis tapi benzoatnya mengalami hidrolisis dengan cara menangkap satu ion hidrogen ke sini jadi C7H6O2 atau C7H5O2 O2H ya, ditambah OH-. Adanya OH- menunjukkan ini bersifat basa. Itu konsepnya. Tetapi setelah diukur ternyata 5,3 atau asam ya. Nah, di sini peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis, untuk memberikan reason ilmiah ya, ada apa, kenapa asam. Padahal ini natrium benzoat. Kalau dilihat bahwa natrium benzoat ya adalah garam basa. Ternyata setelah mereka membaca lagi ingredients yang ada di dalam kecap asin ya, itu kertas lakmus biru menjadi merah dan memang pH meternya juga menyatakan merah. Nah, di sana di ingredient yang lain itu dibaca, ternyata ditemukan ada garam inosinat guanilat yang bersifat asam yang kadarnya persentasenya lebih tinggi dalam kecap asin tersebut, maksudnya lebih banyak dibandingkan natrium benzoatnya. Jadi menyebabkan pH kecap asin itu adalah tidak basah ya, tetapi asam. Nah, di sini peserta didik tidak menyalahkan hasil eksperimen, tidak menyalahkan cara kerja, tetapi membuat reason argumentasi ilmiah lain yang mendukung hasil eksperimen yang dilakukan. Hasil eksperimen yang dilakukan meskipun ini bertentangan atau tidak sesuai dengan konsep hidrolisisnya. Jadi ini latihan berpikir kritis, latihan berpikir ilmiah. Nah, sabun sunlight ya. Nah, sabun sunlight mengandung salah satunya SLS, sodium lauryl sulfat. Ya, ternyata SLS sebagai agent forming agent itu bahan pembusa itu juga merupakan garam basa ya. Ketika diukur dengan pH meter benar di atas 7 ya. Kemudian ini alasannya adalah kenapa bersifat netral ketika diukur dengan kertas lakmus ya. Merah jadi merah, biru jadi biru kan tidak ada perubahan. Ternyata di sana ada komponen lain yang menurunkan pH sehingga tidak basa melainkan netral yaitu natrium alkil benzena sulfonat yang menyeimbangkan sifat basa sehingga tidak terlalu terdeteksi oleh ya. Jadi menampilkan oh ternyata tidak basa tetapi juga pH-nya itu ke arah netral, tidak terlihat deteksinya oleh kertas lakmusnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian pasta gigi. Pasta gigi mengandung natrium Na2PFO3 ya, senyawa-senyawa yang mengandung fluor ya. Nah, yang terikat pada garam basa, ternyata ini adalah garam basa ya. Sehingga ketika mengalami hidrolisis itu menghasilkan OH-. Diukur dengan pH meter, pH meternya menyatakan angka 10,3 dan ini basa. Reaksi hidrolisis juga terjadi pada zat aktif ya, aktif ingredient dari bahan pemutih dengan merek Myclean misalnya ya. Di sana ada NaClO sekitar sekian persen, kemudian dilakukan ditulis persamaan hidrolisis garamnya ternyata basa, diukur juga ternyata basa, tetapi pada saat dicelupkan dengan kertas lakmus merah dan biru ya, merahnya itu segera cepat menjadi putih tapi sebelumnya tampil warna biru sedikit ya karena NaClO adalah oksidator kuat yang cepat sekali memudarkan warna. Jadi di sini dapat dibayangkan bahwa peserta didik akan berpikir komprehensif, ternyata tidak hanya konsep hidrolisis garam saja yang mereka pelajari, tetapi ada tambahan-tambahan informasi yang sifatnya mendukung materi kimia, konsep-konsep kimia di dalam apa yang mereka saat mereka belajar ini, yaitu konsep misalnya
strong oksidator itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi belajarnya lebih komprehensif. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu mengamati baking soda, mengukur pH-nya, menentukan jenis asam basanya menggunakan kertas lakmus. Di sini ada baking soda kupu-kupu, sabun ekonomi, ada sabun cuci bum ya, mengandung trinatrium fosfat dan sebagainya. Trinatrium fosfat pada sabun sebagai apa? Dan itu ternyata adalah garam basa ya, kecap asin ABC dan seterusnya ya. Nah, seperti itu, dan ini mereka tulis semua di Instagramnya ya. Nah, percobaan kontekstualisasi hidrolisis garam, misalnya pada pewangi ini juga. Pewangi ternyata juga mengandung amonium klorida, ini merupakan garam asam ya. Nah, lalu diukur betul ternyata pH-nya di bawah 7 alias 3,6 ya. Nah, kemudian pas mereka ukur dengan kertas lakmus merah, tetap merah ya. Kemudian diukur dengan lakmus biru menjadi merah ya. Biru menjadi merah, merah tetap merah. Ternyata ini mendukung pengukuran pH yang 3,6 itu ada di Downy ya. Siapa sangka Downy memiliki garam-garam yang bisa kita jadikan sampel untuk mempelajari senyawa-senyawa garam yang mengalami hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah kontekstualisasi yang anti mainstreamnya. Nah, ini sabun mandi Lifebuoy ya. Sabun mandi Lifebuoy seperti ini mengandung MgCl2 ya, karena mereka membaca di labelnya ya. Nah, tidak mengalami hidrolisis. Kenapa pada saat diukur pH-nya 10 padahal ini adalah asam? Nah, mereka memberikan reason di sini ya. Karena di sana tidak hanya mengandung MgCl2 tetapi juga mengandung NaOH atau KOH sebagai base dari sabun tersebut ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini air mineral ya, air mineral yang ada di kemasan itu juga mereka ukur sebagai belangkonya atau kontrolnya. Kemudian ini MSG Ajinomoto itu ternyata juga natrium monoglutamat, sodium monosodium glutamat itu juga ternyata adalah garam yang sifatnya ada natriumnya basa ya, tetapi mereka mengukurnya, oh sifatnya sebenarnya ini netral ya, sekitar 7,2 seperti pH dalam darah ya. Nah, lalu diukur dengan kertas lakmus seperti apa dibuktikan dari sana ya. Nah, bagaimana dengan simulasi hitung? Simulasi hitung di sini adalah misalnya ya mereka di dalam melakukan eksperimen itu mereka memilih salah satu garam namanya baking soda ya untuk membuat kue ya. Di sana mereka menambahkan 4 sendok air mineral dan 1 sendok baking sodanya ya. Sehingga larutannya ada 4 sendok makan air itu 4 kali 15, 1 sendok makan lebih kurang 15 mili, jadi 15 kali 4 itu 60 mili ya. Kemudian diasumsikan bahwa massa jenisnya ini bisa asumsi sendiri atau bahkan bisa mencari di internet ya. Untuk larutan sekian persen atau bagaimana itu misalnya 1,1 gram per mili dikalikan 60 mili, nah sehingga ketemu gramnya. Gram NaHCO3-nya kita jadikan molnya, kemudian molnya dibagi dengan 0,06 liter ketemu molar, molarnya dimasukkan ke dalam persamaan hidrolisis garam. Nah, bagaimana dengan Ka-nya? Ka-nya ini bisa diasumsi sendiri atau bahkan dicari ya. Ka dari asam karbonat itu yang mana? Lihat silakan di browsing, dimasukkan ke sini dan mereka menemukan oh garamnya sekitar 10,75. Nah, ini dengan asumsi angka yang memang kita buat-buat itu bagaimana dengan hasil eksperimen yang nyata, yang sudah diukur benar-benar. Nah, seperti itu. Jadi di sini siswa berpikir komparatif ya, artinya bisa membandingkan, itu adalah salah satu bagian dari berpikir kritis. Nah, bagian akhir dari proses pembelajaran Bapak Ibu guru hebat, jangan lupa yang namanya refleksi. Refleksi adalah bagian dari proses pembelajaran ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugas dan ini bisa menuntun baik murid maupun guru
untuk, melakukan perbaikan di masa yang akan datang ya. Contoh pertanyaan yang Bu Eli sampaikan seperti ini. Pertanyaan satu, bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan kontekstualisasi konsep hidrolisis garam melalui eksperimen? Ya. Nah, di sini, ada yang menjawab seperti ini ya. Awalnya sedikit ragu, namun dengan diskusi antara sesama anggota kelompok dan ibu, mulai memahami perlahan. Eksperimennya juga dapat membuat siswa lebih mudah mengingat apa saja prosedur yang dilakukan dalam melakukan proses hidrolisis garam. Jadi yang tadinya ragu, maka, bisa ya, akhirnya bisa dan tentunya senang. Pertanyaan 2, hal apa saja yang kalian rasakan bermanfaat bagi kalian melalui eksperimen ini? Apakah dia menjawab, melalui kolaborasi, kerja kelompok, ataukah yang lain ya, dapat memahami bahwa garam bisa berasal dari berbagai macam produk seperti sabun, deterjen, baking soda, bahkan penyedap rasa, sekaligus mampu memahami cara melakukan pengukuran pH melalui lakmus dan pH meter. Ya, barangkali saja ada peserta didik yang belum pernah mengetahui apa sih pH meter, bagaimana sih menentukan keasaman dari suatu larutan, tingkat keasaman, oh seperti ini alat pH meter, ya oh seperti ini kertas lakmus. Nah, itu adalah pengetahuan baru yang kontekstual yang mungkin suatu saat nanti ke depannya mereka akan menjumpai itu. Pertanyaan ketiga, bagian mana saja atau hal apa saja yang belum kalian pahami terkait eksperimen ini? Dan ada yang menulis perhitungan antara konversi massa, jenis, dan pH ya. Jadi kalau ini disampaikan kepada mereka, maka kita bisa mengulangi perhitungannya ya. Jadi bagian mana yang harus diulangi, bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang sudah baik dan sebagainya itu yang sudah baik itu akan memberikan penguatan bagi guru dan peserta didik itu sendiri. Sementara bagian yang belum dicapai itu akan jadikan PR, kita akan jadikan PR untuk bisa diperbaiki pada proses pembelajaran yang akan datang. Ya, demikianlah Bapak Ibu guru hebat. Sebetulnya masih ada satu lagi yaitu tentang form assessment-nya ya. Form assessment-nya nanti Bu Eli akan um, taruh di bagian deskripsi, Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat. Ini channel Bu Eli ya. Dan kalau mau Instagramnya ini adalah kimsaf1 garis bawah JBI 22 garis bawah ES ini adalah Instagram mata pelajaran kimia, proses pembelajaran kimia Bu Eli selalu posting di sini. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu guru hebat untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia, Tuhan memberkati. Amin.